العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري كوني وسادد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita taufik wal hidayah wal nikmatul umur wal nikmatul sehat wal afiyah, dan nikmat yang paling tinggi adalah nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh yang berkah ini insyaallah kita lanjutkan kajian fikih di dalam kitab Taqriratus Sadidah, yaitu Qismul Ibadah, bab yang menerangkan tentang ibadah. Kemarin terakhir babus salati jamaah, salat jamaah. Kita jelaskan kemarin faidahnya begitu banyak. Faidahnya kasyiratun minha, daripadanya al-i'tiku wan najatu minan nar. Orang yang demen, yang istiqomah berjamaah itu dia dibebaskan daripada api neraka. Kemudian salamatu minan nifaq, dan Allah berikan keselamatan dari sifat-sifat munafik orang berjamaah. Jadi kalau orang munafik itu berat mereka untuk berjamaah. Kemudian asal yang ketiga qabulus salati, salatnya diterima. Orang yang berjamaah itu salatnya diterima. Kalau kita salat sendirian kita kadang tidak khusyuk, ya sah-sah. Kalau secara fikih menggugurkan syariat sah asal rukun dan syarat terpenuhi sah. Cuman kalau qabulnya wallahu a'lam terpenuhi daripada kekhusyukannya. Nah, kalau ada berjamaah, seandainya imamnya tidak khusyuk, ada makmum yang khusyuk. Makmum tidak khusyuk, imamnya yang khusyuk. Seandainya tidak khusyuk semua, Allah akan pandang dengan berkumpulnya mereka. Jadi aman berjamaah itu. Kemudian Arabi yang keempat, maghfiratuz dzunub, dan Allah ampunkan dosa-dosa orang yang berjamaah. Bayangkan satu langkahnya penghapus dosa, satu langkah penghapus dosa, satu langkah lagi pengangkat darah. Dia luar biasa. Orang yang berjalan melangkahkan kaki di dalam keadaan gelap. Nanti akan dalam hadis, orang yang berjamaah subuh itu keluar dari rumah dalam keadaan gelap, dia akan mendapatkan cahaya di hari kiamat nanti, di mana orang dalam keadaan gelap, dia dalam keadaan terang. Jadi luar biasa. Al-khamisu ajrul azim, mendapatkan pahala yang begitu besar, 27 derajat, dalam riwayat lain 25 derajat keutamaan sholat berjamaah. Cuman kalau menghilangkan fadilahnya itu tanpa disadari seperti memutus shaf itu, bukan berarti shafnya terputus. Artinya fadilahnya itu tidak dapat yang dijanjikan 27 atau 25. Anak-anak tidak memutus shaf. Itu sholat anak-anaknya di tengah-tengah. Karena anak-anak ini tidak sah sholatnya atau main-main, maka tidak dianggap sholat. Di situ dia membuat celah wabainah di antara dua orang tersebut. Nah, otomatis safnya tidak sempurna. Makanya kata imam, istawu istaqimu, luruskan rapikan shaf, karena itu merupakan daripada kesempurnaan sholat. Nah, otomatis jamaahnya kesempurnaan shafnya tidak dapat. Nah, bisa jadi dapatnya tidak sampai 25 atau 27. Tidak memutus shaf. Kalau memutus shaf itu sudah mengkotik, tidak terlihat lagi imam, tidak tersambungnya mutasil antara makmum dan makmum lagi, maka baru terputus, tidak sah jamaahnya. Kalau ini sah jamaahnya, cuman pahala yang dijanjikan 27 25-nya tidak. Begitu juga tarawih, kadang kita sudah berdiri, orang di sini masih duduk santai. Pas imam walad dolin baru tegak. Nah, itu termasuk mengurangi daripada kesempurnaan berjamaah. Mendingan solusinya dong. Kategori kita ada solusinya. Karena dia belum sholat, yang ini sudah sholat, yang ini duduk belum sholat. Seharusnya kalau dia mau duduk takbir Allahu Akbar. Sholat sunnah kan
diperbolehkan duduk walaupun dia mampu, sengaja pun boleh. Nah nanti kalau dia mau berdiri ya tinggal berdiri kecuali sholat fardu. Kalau sholat fardu kalau dia mampu tidak sah, kecuali dia tidak mampu di fardu. Nah, itu mengurangi kiat-kiat daripada dapatnya sempurna pahala yang dijanjikan 27 atau 20. Jadi kadang tanpa disadari membuat celah atau mengurangi daripada kesempurnaan di dalam berjamaah. Kemudian juga kalau yang sudah ingin shaf depan sudah penuh, maka di belakang imam shaf yang kedua, bukan dari kanan sini, karena kita kelirunya tuh karena Nabi hadis dari kanan yamin, di sini ini kosong, jadi sebelah sini di tengah imam, di tengah-tengah imam. Ini shaf pertama, ini imam datang yang baru, ini sudah penuh, maka disunahkan di sini. Nanti ada pembahasan namanya jaroy, boleh dia menarik, tapi ada 5 syarat. Pertama dia harus ridho yang ditarik, yang kedua dia mengetahui tarik ini mundur, lagi yang ini bergeser karena untuk menemani dia sendiri. Cuman ini kalau udah tahu yang ditarik belum tahu, ini kacau, jangan marah pula dia. Apa pula nari orang lagi sholat. Kemudian daf'ul waswas wal hibzu minal syaitan. Yang keenam fadilah atau faidah orang yang berjamaah tersebut adalah menolak waswas daripada gangguan syaitan dan dijago daripada syaitan. Orang yang sholat berjamaah itu dijago dari syaitan dan dihindarkan daripada waswas. Kalau kita di rumah, Allahu Akbar, sudah tak Fatihah ya? Allahu Akbar 3-4 ya. Allahu Akbar tahiyat lewat awal. Banyak kekeliruan sholat sendiri karena setan senang. Nah kalau jamaah kan aman, ada imam, Allahu Akbar, aman gitu berjamaah dan dijaga daripada syaitan. Nah solusi kalau di dalam fikih berjamaah, sholat sendirian, seandainya kita ragu nih 3 atau 4, belum mendatangkan keyakinan, ambil yang sedikit, jadikan 3. Nah, nambah 1. Kalau sudah berlebih 4, 5 ya, tegakkan dia sudah 5. Sudah 5 ingat, nah ini 5 nih, langsung dia duduk, itu solusinya. Atau kita sholat sendirian, sholat maghrib misalnya, sholat sendirian. Cuman di masjid orang sudah selesai jamaah. Jadi kalau kita sudah terlambat sholat berjamaah, kita sudah selesai, boleh kita ngajak kawan. Sudah sholat, kawan yang ikut sholat yuk, nah, boleh. Kita yang imam, dia jadi imam, boleh. Nah, yang sudah sholat, niatnya tetap fardu. Atau kalau dia mau menambal sholat dia yakin belum terpenuhi, ada dia pernah meninggalkan sholat, boleh dia niat kok. Nah, orang ini sholatnya 2 kali, yang satu menggugurkan sudah dapat pahala, yang satu lagi dapat pahala sunnah. Inilah dikatakan sholat yang wajib tapi dapat pahala sunnah. Apa itu? Orang yang sudah sholat fardu, jadi sholatlah namanya orang tadi. Nah jadi solusinya boleh dia minta orang untuk membantu dia, karena Nabi pernah ngasih tahu, Nabi lagi halaqah seperti ini majelis, kemudian sahabat datang, sahabat sholat sendirian, mau sholat, kata Nabi, ada nggak yang mau sedekah? Saya Rasulullah, aneh Rasulullah, kawan ini dia sholat. Ini dapat pahala sunnah sholat. Kemudian kalau dia sholatnya sendirian, baru 2 rakaat salam,
salam. Baru sholat maghrib nih, kita baru 2 rakaat sudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah zikir nih, tidak terlalu turun zaman, waktu yang terlalu panjang sekiranya 2 rakaat. Ada orang ngasih tahu, sholatnya kurang nih, baru tadi saya lihat itu sholatnya baru 2 rakaat. Ya, langsung dia berdiri lagi nambah satu. Allahu Akbar. Niatnya dosa lagi karena sudah. Walaupun dia sudah ada kalam, sudah iya ya sholat lagi. Tapi jangan ada jeda waktu yang sekiranya 2 rakaat sholat sunnah yang ringan. Kalau berlebih macam mana? Berlebih, apakah wajib pulang? Tidak. Kita sudah sholat nih, ada orang masih tahu, tadi ente sholat 5 rakaat sholat asar. Ya bagaimana solusi? Apakah diulang? Tidak. Yang penting tidak sengaja dalam. Ya bu, sudah. Yang diulang sah. Cuman kalau kurang, ya bu, kan baru 3. Nah, ditengok. Kalau waktunya terlalu lama, wajib ulang dari awal. Kalau waktunya baru jeda sebentar, mungkin sekira-kiranya 30 detik, 40 detik, atau 1 menit, cukup nambah lagi kekurangan. Itu solusi. Yang aman itu ya sholat jamaah. Sholat berjamaah itu paling aman. Jadi di sini dikatakan fadilah berjamaah itu salah satunya dapul waswas, menolak rasa waswas, dan walhibzu minasyaitan, dan dijaga daripada syaitan. Karena syaitan ini tidak pernah ridho anak cucu Adam ini ibadah dalam khusyuk, mau dalam ibadah, mau dalam keseharian, mau dalam pertemanan, mau dalam rumah tangga antara anak dan ayah, adik-beradik. Setan itu selalu ingin mengacaukan, dibuat pecah belah. Di dalam sholat ingin dihancurkan. Memang sholat kita kayaknya kita memang sujud, kayaknya kita memang ruku, tapi yang kita rukui hanya sekedar fisik. Kita berdiri di depan kiblat, Allahu Akbar. Fisiknya berdiri, hatinya di pasar. Kita sujud, kepala kita di bawah, tapi tidak isi kepala kita yang kita pikirkan bukan tempat sujud atau Allah. Jadi amannya berjamaah. Jadi orang yang sudah biasa berjamaah itu akan menjadi ketergantungan, sebagaimana orang yang sudah kecanduan, insyaallah dia istiqomah. Karena pahalanya besar, langkah kaki penghapus dosa, mengangkat derajat, belum lagi fadilah berjamaah. Kemudian afdhalul jamaah, salat jamaah yang paling afdal itu adalah jamaatu sholatul Jumat. Salat Jumat itu adalah salat jamaah yang paling afdal. Karena di segi hari pun hari yang paling afdal. Jadi di dalam Islam itu ada hari baik dan ada hari yang lebih baik. Dalam Islam itu cuma ada hari baik dan hari lebih baik. Tak kata hari sial. Oh ini sial nih, tidak cocok hari ini. Nah, ini keliru. Setiap Allah ciptakan itu hari itu semuanya baik. Jadi dalam Islam itu ada hari baik dan lebih baik. Nah, dari 7 hari tersebut yang lebih baik ada apa? Hari Jumat. Karena setiap amaliyah yang dilakukan di hari Jumat itu lipat gandakan. Nah, dan berjamaah pun juga, berjamaah itu salah satunya jamaah yang paling ada adalah hari Jumat, salat Jumat. Yang kemudian adalah summa jama'atus subhi, salat subuh berjamaah. Nah, itu paling afdal. Yang paling afdal lagi Jumat subuh. Jumat subuh paling afdal. Yang ketiga jamaah isya. Maka jangan tinggalkan 2 salat ini berjamaah. Dalam hadis, barang siapa yang salat subuh berjamaah, faka'an nama seolah-olah dia salat sehari semalam. Barang siapa yang mensolati isya jamaatin, barang siapa yang salat isya berjamaah, faka'an nama, maka dia seolah-olah mendapatkan pahala ibadah setengah malam atau nisful lail. Jadi subuh dan isya ini jangan tinggalkan.
Kemudian jamaah sholat asar, summa jamaatul asar. Asar ini tingkatan yang keempat. Yang pertama subuh, Jumat, hari Jumat. Yang kedua subuh, yang ketiga isya, yang keempat asar. Karena asar ini waktu-waktu rentang gitu, kadang waktu-waktu lalai. Kakek bela di rumah bela, alasan dengan kotor, alasan keringat lah. Keringat itu bukan najis ya, bukan najis. Kotor belum tentu najis. Najis pun kadang belum tentu kotor. Sabu itu najis, tidak boleh dikonsumsi. Tapi kalau dibawa sholat boleh tak? Salah. Ganja itu orang sholat ngantongi ganja. Salah. Karena dia tidak najis. Najis kapan? Ketika dikonsumsi. Kalau homer kayak minuman tua, bir najis, kena pakaian najis. Kalau keringat tidak najis. Seandainya orang sholat nih, habis kena hujan basah-basah atau habis kerja berat, bajunya penuh dengan keringat sah. Yang penting tidak hamalatan najis. Yang penting dia tidak membawa najis. Ini kadang keliru. Kakek merah tanggung nih di rumah sholat. Ya kalau umur kita sampai, kalau nyawa kita sampai, kita tahu di jalan. Banyak kejadian, alhamdulillah. Kemudian yang kelima, summa jama'atul zuhri. Jamaah sholat zuhur. Baru jamaah zuhur. Kemudian kalau jamaah zuhur ini umum lah. Agak-agak lumayan lah. Karena jamnya istirahat. Kadang orang nyala-nyalai istirahatnya di masjid. Pas nih jam istirahat nih. Adem dulu di masjid. Zuhur ini termasuk banyak kalau masjid-masjid pinggir jalan. Masjid-masjid besar rata-rata zuhur banget. Kemudian tingkatan paling terendah adalah summa jamaatul maghrib. Jamaah maghrib ini rata-rata full. Kadang orang itu salahnya sehari itu cuma sekali itu maghrib ini boleh survei maupun di musola, di surau, di langgar, di masjid. Rata-rata orang ramai. Yang paling berat itu adalah salat subuh berjamaah. Dan Allah itu selalu adil. Selagi itu pekerjaannya, amaliyahnya berat dan pahalanya Allah kasih lebih banyak. Allah itu sifat adilnya. Kemudian hukum salat jamaah, hukum salat berjamaah al-mu'tamad annaha fardhu kifayah. Pendapat yang mutaman salat berjamaah itu di mazhab Syafi'i hukumnya adalah fardhu kifayah. Fardhu kifayah ini wabil makna seandainya ada orang yang mengerjakan kayak di sini An-Nur 3 orang ya, sudah gugur semua itu namanya fardhu kifayah. Atau sholat jenazah seandainya sekampung ini tidak ada yang sholat berjamaah atau sholat jenazah itu termasuk fardhu kifayah. Tidak ada yang sholat jenazah udah segala satu daerah minimal ada yang menyolatkan maka gugur itu namanya definisi fardhu kifayah. Bihaisu isharul syiar, sekira-kiranya menampakkan syiar Islam. Jamaah itu menampakkan luar biasa. Islam itu kompak. Ibadahnya mereka selalu rame-rame. Makanya rapatkan som itu salah satunya membuat hati itu bersatu. Tapi kalau somnya udah renggang-renggang, jarang merapatkan som di masjid, itu sudah terpecah. Bahwa kaulun Nawawi, dan ini pendapatnya Imam Nawawi adalah sunnah adalah fardu kifayah. Imam Nawawi salat berjamaah hukumnya adalah fardu kifayah. Wa inda Rafi'i, Imam Rafi'i annaha bahwasanya berpendapat salat berjamaah itu adalah sunnatun muakkad. Sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Jadi ada sunnah muakkad. Kalau sunnah dapat pahala dikerjakan. Kemudian kalau sunnah muakkad lebih ditekankan. Dia sunnah tapi ada penekanan. Kayak sholat qobliyah subuh 2 rakaat itu sunnah muakkad, sunnah sangat ditekankan. Ahkamu sholati jamaah sab'atun. Kemudian para ulama membagi lagi sholat berjamaah itu menjadi 3 hukum.
Yang pertama fardu ain, berjamaah itu hukumnya fardu ain. Kapan? Wazalika fi sholati Jum'ah. Untuk sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu tidak jamaah tidak bisa. Sholat dewean tidak bisa. Berdua tidak bisa. Kalau mazhab kita Imam Syafi'i. Nah, wajib berjamaah minimal 40 bersama imam. 40 bersama imam udah cukup. Itu di mazhab kita Imam Syafi'i. Atas siapa orang yang berjamaah wajib ala man tajibu alaihim, atas mereka yang diwajibkan sholat Jumat. Kayak kita mukim ini wajib sehat, berakal, kalam, mukim boleh. Kalau musafir kan tidak wajib sholat Jumat. Boleh dia mengganti zuhur. Yang safarnya masih waktu 3 hari. Lewat 3 hari sholatnya sempurna. Jadi fardu ain sholat berjamaah di sholat Jumat. Minimal khatib itu mendengarkan kepada jamaah 40. Kalau mazhab kita mendengarkan khutbah itu hukumnya. Yang wajib itu si khatib mendengarkan kepada 40. Seandainya mendengarkan khutbah itu wajib di mazhab kita, kacau orang sholat mati tidur. Udah khutbah menjadi sepatnya rupanya dia tidur misalnya. Nah, jadi minimal mendengarkan 40. Kalau baru 37, 38 belum ada, ini belum diangkat. Minimal ketika dia khutbah pertama, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu. Di sini 39, orang baru parkir motor. Tapi sudah dengar alhamdulillah, termasuk jadi 40 belum di rumah. Ini jalan ini misal terjadi. Kemudian fardu kifayah fil maktubati ala rijal akhrajal muqimin ala mu'tamad Imam Nawawi. Nah, menurut pendapat Imam Nawawi, fardu kifayah bagi sholat wajib berjamaah atas seorang laki-laki yang merdeka yang posisinya mukim, yang mau mukim. Pendapat al-Mu'tamad Imam Nawawi. Dan ada satu hadis Nabi katakan ma min salasatin fil qaryati aw badiyatin la tuqamu fihim jama'ah illa aswazal alaihim syaitan wa alaika bil jama'ati fa inna ma yaqulu zaibu minal ghanam al-qasiyah. Kata Nabi, tidaklah di suatu daerah atau suatu tempat kota yang tidak didirikan sholat berjamaah 3 orang, maka kecuali tempat kawasan tersebut dikuasai oleh syaitan. Fa'alaika, maka hendaklah bil jamaati, kalian itu berjamaah. Fa'inama, maka sesungguhnya serigala itu tidak akan menerkam gonam kambing yang sendiri. Jadi kalau orang itu berjamaah sulit dia dikuasai syaitan. Tapi kalau sudah terpecah belah tidak berjamaah lagi sudah gampang di orang-orang dan syaitan. Pokoknya gitu. Bahkan satu mazhab mengatakan sholat berjamaah itu wajib. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau ini salah satu muridnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau ini lahir pada tahun 164 Hijriah. Beliau menghukumi sholat berjamaah ini adalah fardu ain. Sholatnya wajib. Kalau Imam Syafi'i, Imam Rafi'i, fardu kifayah. Kemudian asal isu yang ketiga, hukum sholat berjamaah ada kalanya mandub sunnah bin nawafil lati tusra'u fiha jamaah kal idah wal istisqa wal jama'atin nisa. Ada kalanya sholat berjamaah itu hukumnya sunnah seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kalau kita mau sholat dengan sah, hukum berjamaahnya sunnah. Abdullah berjamaah karena hukumnya sunnah, berarti ada nilai tambahan pahala.
Nah kalau sholat sendirian, sah tak sah? Sholatnya kayak sholat sunnah biasa, boleh tak boleh? Takbir 7 kali hukumnya sunnah. Allahu Akbar. Kalau dihitung diglobalis semuanya sama takbiratul ihram 8. Allahu Akbar belum dihitung. Allahu Akbar baru satu. 7 takbirnya yang disunahkan sama takbiratul ihram 1 berarti 8. Hukumnya sunnah. Yang rakaat kedua takbirnya 5 kali. Nah seandainya dia mau sholat dewean tidak pakai takbir yang 7 dan 5, yang penting wajib itu cuma 1 takbiratul ihram, itu paling wajib. Tidak sah kalau tidak ada takbir itu. Kemarin kita sudah jelaskan juga definisi takbir itu adalah pas Allahu Akbar. Allahu Akbar. Melapaskannya hukumnya wajib dan keluar suara mengangkat tangan hukumnya sunnah. Seandainya ada imam nih, maklumat sholat itu kan kadang setahun sekali 2 kali, tiba-tiba jadi imam lupa cuma 3 kali takbir kurang, imam tuh kurang tadi takbir sudah, karena hukumnya kembali lagi sunnah, jangan diperdebatkan. Atau imamnya lupa Allahu Akbar, lupa dia langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil, jangan subhanallah 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 begitu. Ya mungkin yang ulang lagi terkejut imamnya Allahu Akbar Allahu Akbar, sudah hukumnya sudah tidak apa-apa. Kadang keliru nyala imam pula, ente tidak ngaji hukumnya sunnah, yang wajib itu cuma 1 takbiratul